Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Monovlog Jejak Islam untuk Bangsa. Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Islam di mata Snook Hurkronya, maka kali ini kita akan membahas sosok kontroversial tersebut dalam konteks politik, yaitu bagaimana dia menggunakan pengetahuannya untuk melanggengkan kolonialisme dan menghancurkan politik di Indonesia, terutama di Aceh. Kita tidak bisa melepaskan Snook dari peran politiknya, karena sejak awal karir di Hindia Belanda, ia begitu terikat dengan politik. Kedatangannya ke Jeddah pun menjadi bagian dari politik Belanda, bagaimana untuk mengawasi orang-orang Jawi, terutama orang-orang di Nusantara yang melakukan ibadah haji dan menetap di sana. Kemudian Belanda mencoba mengawasi mereka terkait dengan gagasan-gagasan pan-Islamisme, sehingga kedatangan Snook di Jeddah pun dalam rangka untuk mengawasi umat Islam di sana dan mempelajari mereka. Nah, bagaimana kemudian Snook melakukan pengetahuannya, melakukan kebijakannya dalam terhadap Islam di Hindia Belanda, kita juga akan melihat pada episode-episode berikutnya dalam kehidupan Snook. Peran paling penting Snook dalam urusan politik adalah sebetulnya jika kita lihat dalam konteks kedatangannya di Aceh pada tahun 1891. Di situ Snook mulai memahami bagaimana kehidupan orang Aceh dan mempelajari adat istiadat mereka, kebudayaan mereka, agama mereka, sehingga dia mulai mengenal bagaimana Islam menjadi satu pendorong untuk melawan kolonialisme Belanda di Aceh. Seperti kita ketahui, perang di Aceh sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kedatangan Snook di sana dalam rangka mengukuhkan kolonialisme Belanda di Aceh dan menaklukkan perlawanan rakyat Aceh yang sudah berlarut-larut, dan Belanda tidak juga memenangkan pertarungan tersebut, gitu ya. Sehingga kita dapat memahami bahwa ketika Snook ke Aceh, maka dalam konteks hubungannya dengan politik. Di sana ia melihat bagaimana umat Islam melakukan perlawanan dengan semangat jihad fisabilillahnya, dan Snook di sana kemudian mempelajari bagaimana hubungan antara ulama dengan masyarakat Aceh, karena kita dapat melihat bahwa perang di Aceh adalah perang rakyat Aceh melawan penjajah Belanda, bukan perang Kesultanan Aceh. Pada saat itu Kesultanan sudah kecil sekali pengaruhnya, dan yang lebih banyak berpengaruh adalah ulama. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana Snook memberikan peran yang sangat penilaian yang sangat antagonistik, penilaian yang sangat tendensius kepada ulama, karena ulama di mata Snook adalah orang-orang yang provokator, sifatnya fanatik, pembenci orang-orang Belanda, dalam kata-kata Snook membenci orang kafir. Kemudian ulama ini juga orang-orang yang ambisius, gitu, sehingga Snook merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah kolonial Belanda, terutama pemerintah militer di Aceh, bagaimana untuk menilai kedudukan ulama. Ulama menurut Snook ada orang-orang yang ambisius, gitu. Seperti yang saya akan bacakan, mereka menurut Snook adalah mereka ulama adalah orang-orang ambisius, bertujuan kurang lebih secara terbuka untuk menyerang wilayah para balang, puncak dari kemegahan duniawi di mata orang Aceh. Mereka ditemukan di antara para pemilik gelar tanpa wilayah kekuasaan, yang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan pengikut dan mengungguli Ule Balang di wilayahnya sendiri. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat memaksa Ule Balang baik untuk memberikan konsesi yang besar bagi mereka atau untuk mengosongkan wilayah yang mereka kehendaki. Pendapat ini dapat kita baca di jilid 1 Orang-orang Aceh yang kemudian diterbitkan, karya Snook Hurkronya. Jadi di mata Snook, ulama ini memang orang-orang yang sangat menginginkan kedudukan-kedudukan duniawi, materi-materi, gitu kan, di dalam rakyat Aceh, dalam struktur masyarakat Aceh, sehingga ulama ini kemudian menyerang para ule balang. Nah, seperti kita ketahui, dalam struktur masyarakat Aceh ada ulama, ada sultan, ada ule balang. Ule balang adalah para pemegang kekuasaan, pemegang ekonomi, bukan pemimpin agama. Walaupun banyak juga para ule balang sebetulnya taat beragama, gitu. Tapi di sini Snook mulai memisahkan antara kedudukan ule balang dengan para ulama, seakan-akan para ule balang itu selalu berkonfrontasi, selalu bersaing dengan para ulama. Makanya Snook kemudian membenturkan antara keduanya, dan Snook menganggap para ulama ini adalah orang-orang yang menginginkan kedudukan-kedudukan para ule balang, baik itu wilayahnya mereka, gitu. Kemudian juga bagaimana mendapatkan pengikut dari para ule balang, gitu. Jadi pengikut-pengikut ule balang ini kemudian direbut oleh para ulama. Makanya Snook bilang para ulama ini menginginkan puncak kemegahan duniawi, yaitu wilayahnya para ule balang, gitu, dan memaksa para ule balang ini untuk memberikan konsesi yang besar atau mengosongkan wilayah yang mereka kehendaki. Di sini ulama sangat-sangat dianggap sebagai orang-orang yang punya tujuan duniawi di mata Snook. Itu orang-orang yang ambisius, orang-orang yang
para pemilik gelar tanpa wilayah kekuasaan, walaupun mereka nggak punya wilayah, nggak punya kekuasaan, tapi mereka punya gelar, punya kedudukan di mata masyarakat dan menginginkan wilayah yang ada yang dimiliki oleh para ule balang. Nah, di sini kita lihat bagaimana Snook kemudian juga melihat para ule balang itu orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang hanya mengurus hukum Islam, orang-orang yang fanatik, arogan. Ini kata-kata Snook. Kemudian ule balang ini juga merebut kedudukan-kedudukan yang mulai direbut kedudukannya oleh para ulama gitu. Nah, bahkan para ulama ini memprovokasi untuk membenci orang kafir. Di sini maksudnya orang-orang Belanda di Aceh gitu ya. Sehingga agar tidak ada salah persangka, menurut Snook, para ulama inilah yang membenci orang Belanda, yang memprovokasi untuk membenci orang Belanda, sehingga terjadinya perlawanan para rakyat Aceh kepada Belanda gitu. Menurut Snook Rukonya, para ulama dan teolog menyibukkan diri mereka untuk mencari dan mengumpulkan teks-teks yang diajarkan ke dunia berikutnya berupa perbedaan tajam antara muslim dan kafir dan membatasi berkaitan dengan masalah-masalah sosial nyata tajamnya perbedaan ini dengan agama melalui pemaknaan yang sempit. Jadi kalau kita baca pernyataan Snook, para ulama ini orang-orang yang sibuk memprovokasi mencari dalil-dalil untuk membenci orang-orang non-muslim, terutama orang Belanda di Aceh gitu. Jadi dalam bayangan Snook tidak ada kebencian terhadap orang Belanda sebelumnya, tapi ketika ulama mulai hadir, maka disitulah rakyat Aceh kemudian menjadi benci kepada orang Belanda. Dan mereka, para ulama ini sibuk mencari teks-teks atau mencari dalil-dalil gimana caranya untuk membenci orang-orang Belanda dengan mencari perbedaan yang sedikit-sedikit tapi tajam gitu. Nah, di sini kemudian Snook melihat bahwa ulama ini memaknai dalil-dalil dengan makna yang sempit. Menurut Snook seperti itu. Di sini Snook jelas-jelas bersikap entah naif atau bagaimana, tapi dia tidak menganggap bahwa kedatangan Belanda ke Aceh sebagai bentuk penjajahan sehingga dibenci oleh rakyat Aceh. Di sini Snook menafikan hal tersebut dan menganggap rakyat Aceh membenci Belanda karena provokasi dari para ulama. Seperti itu. Atas kedudukan dan peran ulama yang memprovokasi ini menurut Snook, maka Snook menasehatkan atau memberikan masukan kepada pemerintah kolonial Belanda di Aceh untuk memberikan treatment-treatment yang keras kepada para ulama. Disinilah kemudian dia menganggap ulama ini gerombolan-gerombolan orang yang harus dihantam, yang harus diberikan pelajaran yang keras, yang diberikan pukulan yang keras. Dihabisilah kata singkatnya seperti itu. Menurut Snook Hurkroja, sesudah itu, musuh yang terdesak itu harus sekali-kali diberi pukulan yang keras, terutama perlu dilakukan segala upaya yang mungkin untuk menangkap kepala-kepala gerombolan yang terkemuka hidup atau mati, sehingga kerja mereka jadi berbahaya. Jadi Snook meminta pemerintah kolonial untuk menghabisi saja kelompok para ulama ini, memisahkannya dengan rakyat Aceh, dan tidak memberikan kesempatan pada para ulama untuk bergerak, terutama ketika ulama lain ini melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda. Ini sebenarnya kita bisa lihat bagaimana nasibnya keluarga Teuku Cikditiro ya, ulama yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Teuku Cikditiro hingga anak dan cucunya kemudian diburu dan dihabisi sehingga mengurangi potensi perlawanan yang ada di Aceh. Kita tahu bahwa sebenarnya tujuan Snook bukanlah sampai pada menghabisi ulama. Ulama hanyalah dianggap sebagai hambatan yang ada. Tapi bagaimana kekuasaan agar Belanda dapat berkuasa di Aceh sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan. Oleh karena itu, Snook menyatakan, tugas kita di Aceh yaitu menanamkan keyakinan kepada para kepala dan penduduk, serta membiasakan mereka untuk berpikir bahwa mereka harus mematuhi penguasa asing. Mereka yang tidak mau damai terhadap pikiran itu disebabkan kebencian atau kepentingan sendiri, harus dibuat tidak berdaya. Jadi, menurut Snook, masyarakat Aceh sudah harus menerima bahwa Belanda lah yang harus berkuasa di sana, penguasa asing gitu. Snook tidak meminta Belanda untuk menghabisi rakyat Aceh, tidak seperti itu, tapi Snook melihat bahwa rakyat Aceh ketika patuh terhadap Belanda, mereka harus dibiarkan beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika rakyat Aceh melawan pemerintah Belanda, maka harus dibuat tidak berdaya. Di sini kita dapat melihat bahwa Snook sebagai agen kolonial tentu berpikir dengan kacamata kolonialisme, menganggap bahwa segalanya adalah demi kepentingan Belanda, terutama di Aceh. Nah, apa yang Snook lakukan di Aceh kita sudah ketahui bahwa dampaknya adalah perlawanan rakyat Aceh kemudian pelan-pelan mulai dapat diatasi oleh Belanda. Selama ini jika perlawanan itu tidak berhasil, maka taktik agresif Snook untuk memburu para ulama yang melakukan perlawanan akhirnya membuahkan hasil. Kita dapat melihat bahwa Snook cukup berhasil di Aceh sehingga ketika dia dibawa ke pemerintah kolonial untuk kembali ke Hindia Belanda, ke Batavia,
bagaimana cara mengendalikan umat Islam agar tidak timbul potensi-potensi seperti di Aceh. Maka Snook kemudian melakukan nasihat-nasihatnya, yaitu biarkan umat Islam beribadah, biarkan umat Islam berpuasa, sholat, zakat, dan sebagainya, ibadah haji gitu ya. Tapi jangan biarkan mereka untuk melakukan perlawanan atau menyentuh sisi politik, apalagi mengganggu kekuasaan kolonial. Di sini kemudian Snook menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam inilah yang kemudian harus diawasi, bagaimana kemudian ajaran ini tidak menyebarkan keresahan, terutama ketika melihat Belanda sebagai penguasa. Gitu. Di mana ajaran-ajaran itu diajarkan? Ya pasti di pesantren, di masjid-masjid oleh para ustadz, para guru tarekat mungkin. Nah, di sinilah kemudian Snook menyatakan bahwa ajaran inilah harus diawasi di lokasi-lokasi tersebut. Seperti yang Snook nyatakan, pengawasan teratur terhadap pengajaran agama Muhammadan dalam rumah ibadah, pondok pesantren, ataupun rumah para guru dan para guru tarekat dan anak buah mereka akan mempunyai daya cegah yang diinginkan. Sekaligus setiap waktu akan dapat memberikan data yang diperlukan untuk menilai arti penting pengajaran tersebut untuk kehidupan rakyat. Jadi Snook menasihati pemerintah kolonial agar membiarkan saja umat Islam dengan ibadah-ibadah mereka di masjid-masjid, di pesantren, selama mereka tidak mengajarkan ajaran berbahaya gitu. Karena ini juga penting bagi Snook untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Tapi jika mereka atau pondok pesantren atau ustadz mengajarkan ajaran berbahaya seperti jihad fisabilillah, melawan pemerintah kolonial, jihad melawan penjajahan, maka harus ditumpas. Seperti yang Snook nyatakan, andai kata sebuah pesantren memusatkan perhatian pada pokok pembahasan persoalan jihad, maka mungkin terjadi bahwa demi ketertiban umum, sekolah seperti itu ditutup. Nah, kita bisa melihat bagaimana Snook ini mulai mengawasi pondok pesantren, pengajaran-pengajaran Islam, agama pendidikan Islam, dan jika ajaran jihad diajarkan, maka itu dianggap berbahaya. Kita di sini dapat melihat bahwa di sinilah cikal bakal monsterisasi atau demonisasi terhadap ajaran jihad dan secara umum politik Islam, gitu ya. Bagaimana umat Islam berpolitik, termasuk mengkritik kekuasaan, mengkritik melawan penjajahan, itu dianggap sebagai potensi yang berbahaya, hal-hal yang membawa musibah. Monsterisasi atau demonisasi ini sudah dimulai ketika masa penjajahan Belanda oleh pikiran-pikiran orientalis seperti Snook Bourgeois. Maka tidak mengherankan jika politik Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan, yang berintoleran, berbahaya. Padahal tidak, justru politik Islam itulah justru cikal bakal untuk melawan penjajahan di masa lalu. Sehingga menjadi tidak rasional ketika politik Islam dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Hanya orang-orang yang setuju dengan penjajahan yang menganggap politik Islam sebagai sesuatu yang berbahaya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca buku Membukam Ulama, Snook Bourgeois, Perang Aceh, dan Politik Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.